pagi dokter, perkenalkan nama saya Putu Novi Denira Cahaya Mahadewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 019. Jadi di sini adalah kertas yang saya gunakan. Di sini sudah berisikan kode yang telah diberikan oleh dokter Adnyana. Jadi sekarang saya akan memulai pemeriksaannya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya dokter Ara yang berjaga di ruangan ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Made. Bapak Made usianya berapa? 43 tahun. Bapak ada keluhan apa ya sehingga datang kemari? Saya mengalami batuk-batuk, Dok. Oh nggih, Bapak batuk nggih. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut mengenai batuknya nih. Apakah Bapak sedia? Sedia, Dok. Baik, sudah sejak kapan Bapak batuk? Setelah 3 hari yang lalu, Dok. 3 hari yang lalu nggih. Kemudian apakah batuknya ini setiap hari atau saat-saat tertentu saja? Pada saat-saat tertentu saja, Dok. Saat-saat tertentu nggih. Kemudian apakah mengganggu beraktivitas atau mengganggu saat tidur? Saat mengganggu saat tidur, Dok. Oh nggih, saat tidur nggih. Kemudian bagaimana perkembangan batuknya? Apakah semakin lama semakin parah? Tidak, Dok. Tidak nggih. Kemudian apakah ada faktor pemicu yang membuat batuknya itu semakin berat, misalnya saat berolahraga, aktivitas, atau saat cuaca dingin? Pada saat cuaca dingin batuknya lebih parah, Dok. Oh nggih. Baik, cuaca dingin memperparah nggih. Baik, kemudian apakah ada keluhan lain yang muncul Bapak? Misalnya seperti nyeri dada, sakit kepala, batuk berdahak, penurunan berat badan, atau demam Bapak? Tidak ada, Dok. Oh nggih, tidak ada Pak nggih. Kemudian sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami keluhan yang sama atau penyakit lain seperti asma, sakit jantung, atau TBC Bapak? Tidak ada, Dok. Oh nggih, tidak ada Pak nggih. Kemudian dari riwayat keluarga, apakah ada yang mengalami keluhan yang sama? Seperti misalnya ada yang mengidap asma seperti itu? Tidak ada, Dok. Tidak ada nggih. Kemudian Bapak sekarang bekerja sebagai napi nggih? Saya sebagai karyawan swasta, Dok. Oh nggih, Bapak sebagai pegawai swasta nggih. Baik Bapak, jadi untuk memastikan sebenarnya Bapak itu sakit apa, maka di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada dinding dada posterior dan anterior Bapak, di mana di sini terdiri masing-masing dari 4 pemeriksaan, yaitu yang pertama inspeksi, di mana saya akan mengamati dinding dada Bapak, palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan dan perabaan, perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan, dan auskultasi, di mana saya akan memeriksa menggunakan stetoskop. Nah, nanti selama pemeriksaan Bapak juga diminta untuk melepaskan bajunya, nggih. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik, karena Bapak sudah bersedia, maka di sini Bapak bisa menuju ke bed pemeriksaan, kemudian melepaskan bajunya. Saya akan melakukan tindakan aseptik dulu, Pak nggih. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Dok. Baik dokter, jadi di sini ada kode yang sudah diberikan dari dokter Adnyana. Jadi sekarang saya akan melanjutkan ke pemeriksaannya, nggih. Baik Bapak, jadi di sini pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan inspeksi. Sekarang Bapak sudah duduk membelakangi saya dan saya sudah berada di belakang Bapak, nggih. Yaitu sekarang pemeriksaan yang pertama inspeksi dalam keadaan diam atau statis dan dalam keadaan dinamis atau bergerak. Baik, saya akan mulai. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil inspeksinya itu normal nggih. Untuk dinding dada Bapak itu tidak ada kelainan dan bentuknya simetris, kemudian tidak ada lesi, massa maupun deformitas. Nah, untuk dalam keadaan dinamis atau bergerak di sini juga tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak, Pak nggih. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Di sini ada 3 pemeriksaan, yakni pemeriksaan nyeri tekan, pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan pemeriksaan fremitus taktil. Jadi, yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan terlebih dahulu, Pak nggih. Nah, apabila Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa mengatakannya kepada saya, nggih. Permisi Bapak, apakah terasa sakit? Tidak, Dok. 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 Baik, jadi di sini karena tidak ada nyeri tekan, maka di sini hasilnya normal, Pak nggih. Saya juga tidak merasakan adanya massa, fraktur atau patah tulang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Jadi di sini Bapak bisa bernafas lebih dalam, kemudian saya akan menggunakan
ibu jari dan telunjuk saya, dan saya letakkan di basal paru Bapak. Kemudian saya akan jepit sedikit kulitnya. Baik Bapak bisa tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, jadi di sini untuk hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada itu normal Pak G. Untuk lapang paru kanan, lapang paru kiri itu terangkat secara bersamaan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil, di mana di sini saya akan memeriksa di bagian tengah atas, tengah bawah, dan bawah samping. Jadi di sini saya akan menggunakan bagian ulnar dan bagian basal dan ulnar dari jari saya, nggih. Baik, di sini Bapak bisa mengatakan 99 secara jelas, dan saya akan bandingkan untuk paru kanan dan paru kirinya Bapak, nggih. Baik, Bapak bisa mulai? 99. Bisa mulai? 99. Bisa mulai? 99. Bisa diulangi? 99. Bisa diulangi? 99. Bisa diulangi? 99. Baik Bapak, jadi di sini untuk pemeriksaan fremitus taktilnya itu normal Pak G. Jadi terasa lebih jelas di bagian paru kanan dibandingkan paru kiri. Kemudian juga terdapat peningkatan fremitus khususnya di interskapula 2 dan 3. Kemudian terasa lebih jelas di bagian atas paru dibandingkan bagian bawah paru. Kemudian di sini juga fremitus menghilang atau mengalami penurunan pada di atas prekordium dan di bawah diafragma Bapak G. Nah, selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi, di mana di sini saya akan melakukan tindakan perkusi di beberapa bagian dari dinding dada Bapak secara simetris dan berurutan. Kemudian saya akan bandingkan kanan dan kirinya Bapak nggih. Baik, akan saya mulai. Di sini jari tengah saya sebagai plesimeter dan telunjuk saya sebagai hammer Bapak nggih. Permisi. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasilnya itu terdengar suara sonor pada lapang paru Bapak, nggih. Sehingga di sini menandakan bahwa paru Bapak itu terisi udara, di mana di sini normal dengan intensitas yang keras, pitch rendah, serta durasi yang relatif panjang. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana di sini Bapak bisa bernafas lebih dalam. Kemudian saya akan memeriksa menggunakan diafragma stetoskop. Selanjutnya saya akan membandingkan untuk lapang paru kanan dan lapang paru kiri, dan saya akan mendengarkan minimal satu siklus inspirasi dan ekspirasi maksimal secara simetris dan berurutan Pak G. Baik, akan saya mulai. Bapak bisa tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil pemeriksaan auskultasinya, saya mengidentifikasi suara napas dasar Bapak, yaitu terdengar normal di sini, yaitu terdengar suara vesikuler pada lapang paru Bapak dengan intensitas yang lembut, pitch-nya rendah, serta durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi. Kemudian di sini saya tidak mendengar adanya suara pleural rub, stridor, wheezing maupun ronki. Baik Bapak, selanjutnya Bapak sekarang dipersilakan untuk berbaring nggih, dan saya akan berada di sebelah kanan Bapak. Baik Bapak, dipersilakan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di sini, melanjutkan pemeriksaan. Di sini saya sudah berada di sebelah kanan pasien dan Bapak juga sudah berbaring.
Nah, saya akan melakukan tindakan inspeksi, yaitu dalam keadaan statis atau diam serta dinamis atau bergerak Bapak G. Di sini saya akan mengamati dari sisi kanan dan ujung kaki Bapak. Baik Bapak, saya akan mulai. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil pemeriksaan inspeksinya itu dalam keadaan diam atau statis itu normal. Di sini bentuk dada Bapak itu simetris, tidak ada kelainan seperti barrel chest, pigeon breast atau funnel breast. Kemudian di sini tidak ada lesi, massa maupun deformitas. Nah, selanjutnya dalam keadaan dinamis atau bergerak, di sini tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak. Kemudian frekuensi dan irama Bapak bernafas itu normal, usaha dan kedalaman Bapak bernafas itu cukup, serta tidak ditemukan adanya pola napas yang abnormal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana di sini saya akan melakukan 3 tindakan sama seperti yang tadi, yaitu pemeriksaan nyeri tekan, pemeriksaan pengembangan dinding dada, dan juga pemeriksaan fremitus taktil. Baik Bapak, bisa digeser sedikit agak ke kanan, nggih. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan nyeri tekan terlebih dahulu. Apabila Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa mengatakannya kepada saya, nggih. Ada rasa nyeri? Tidak, Dok. 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 Baik, jadi di sini untuk pemeriksaan nyeri tekannya itu normal Bapak G, tidak ada dirasakan nyeri tekan. Saya juga tidak merasakan adanya massa maupun fraktur atau patah tulang. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada. Di sini Bapak bisa bernafas lebih dalam. Kemudian saya akan menggunakan bagian ibu jari saya dan telunjuk saya. Kemudian akan saya letakkan di bagian basal paru Bapak, dan saya akan sedikit menjepit kulitnya. Baik, sekarang Bapak bisa tarik napas dalam. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Baik Bapak, jadi di sini untuk hasil pengembangan dinding dadanya itu normal Pak G, karena paru kanan dan paru kiri Bapak itu terangkat secara bersamaan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fremitus taktil. Metodenya sama seperti yang tadi. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan di tengah atas, tengah bawah, dan bawah samping. Kemudian saya akan menggunakan bagian ulnar dan basal dari jari saya. Kemudian Bapak bisa mengatakan 99 secara jelas, dan saya akan bandingkan untuk bagian kanan dan kirinya Bapak G. Baik Bapak, bisa dimulai. 99. Bisa dimulai. 99. Bisa dimulai. 99. Bisa diulangi. 99. Bisa diulangi. 99. Bisa diulangi. 99. Baik Bapak, jadi di sini untuk pemeriksaan fremitus taktilnya itu normal Pak G. Jadi untuk lapang paru kanan itu terasa lebih jelas dibandingkan lapang paru kiri. Kemudian di sini terdapat peningkatan fremitus di interkosta 2 dan 3, sehingga lebih terasa lebih jelas di bagian atas dibandingkan bagian lapang paru bawah. Dan juga di sini fremitus menghilang atau mengalami penurunan di atas prekordium dan di bawah diafragma. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan perkusi. Jadi di sini ada 3 pemeriksaan, yakni yang pertama saya akan melakukan perkusi atau pengetukan di beberapa bagian dari dinding dada Bapak secara simetris dan berurutan. Kemudian saya akan menentukan batas paru jantung Bapak, dan yang terakhir saya akan menentukan batas paru hepar Bapak. Untuk yang pertama saya akan memeriksa di beberapa bagiannya secara simetris dan berurutan. Permisi Bapak. Baik Bapak, jadi di sini untuk suaranya terdengar suara sonor, di mana menandakan bahwa paru Bapak itu terisi udara dengan karakteristik intensitas yang keras, pitch rendah, serta durasi yang relatif panjang. Jadi di sini normal Pak G.
Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan atau menentukan batas paru jantung Bapak, yaitu di interkosta 2 pada linea sternalis sinistra Pak G, dari superior ke inferior hingga terdengar perubahan bunyi dari sonor ke redup. Permisi Pak G. Baik Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke redup, sehingga di sini didapatkan bahwa untuk batas paru jantung Bapak itu terletak di interkosta 3, 4, dan 5. Selanjutnya saya akan di sini juga hasilnya normal, tidak ada indikasi pembesaran jantung. Selanjutnya saya akan menentukan batas dari paru hepar Bapak di interkosta 2, tepatnya di linea midclavicularis dextra Pak G, dari superior ke inferior hingga terdengar perubahan bunyi dari sonor ke peka. Permisi Bapak G. Baik Bapak, jadi di sini sudah terdengar perubahan bunyi dari sonor ke peka, sehingga disinilah batas dari paru hepar Bapak, yakni di interkosta 6 Bapak G. Di sini juga normal, tidak ada pembesaran hepar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana di sini Bapak bisa bernafas lebih dalam. Kemudian saya akan memeriksanya menggunakan stetoskop. Kemudian di sini saya akan bandingkan untuk kanan dan kirinya Bapak G. Dan di sini saya mendengarkan minimal 1 siklus inspirasi dan ekspirasi maksimal secara simetris dan berurutan pada dinding dada Bapak. Baik, akan saya mulai Bapak G. Silakan tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Baik Bapak, terima kasih. Jadi di sini untuk hasil auskultasinya itu normal Pak G. Saya bisa mendengar suara napas dasar Bapak, yakni yaitu bunyi vesikuler dengan intensitas yang lembut, pitch rendah, serta durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi. Kemudian di sini juga saya tidak mendengar adanya suara tambahan atau kelainan seperti stridor, pleura rub, wheezing, mengi maupun ronki. Baik Bapak, jadi sekian pemeriksaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan sekarang Bapak bisa memakai bajunya kembali dan Bapak bisa menuju ke meja anamnesis. Dan saya akan melakukan tindakan aseptik kembali Bapak nggih. Baik Bapak, dipersilakan nggih. Jatuh. Baik Bapak, jadi di sini saya izin untuk merangkum hasil pemeriksaan dari awal hingga akhir Pak G. Jadi di sini Bapak namanya Bapak Made, usianya 43 tahun. Bapak mengeluh batuk sejak 3 hari yang lalu G. Nah di sini batuknya dirasakan saat-saat tertentu saja, terutama diperberat pada saat cuaca dingin Bapak G. Nah di sini saya izin menyampaikan hasil pemeriksaan yang tadi pada dinding dada posterior dan anterior Bapak itu secara keseluruhan itu normal Bapak G. Nah untuk posteriornya dalam keadaan inspeksi atau statis atau dalam keadaan diam itu di sini normal. Untuk dinding dada posteriornya di situ juga bentuknya simetris, tidak ada lesi, massa maupun deformitas. Nah selanjutnya untuk bagian dalam keadaan dinamisnya itu tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak. Nah untuk palpasinya sendiri tidak ada nyeri tekan, kemudian pengembangan dinding dadanya terangkat secara bersamaan atau simetris, serta frame itu taktilnya itu
lebih terasa jelas di bagian lapang paru kanan dibandingkan lapang paru kiri. Kemudian terdapat peningkatan di interscapula 2 dan 3 serta mengalami penurunan pada di atas precordium dan di bawah diafragma. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkusinya ini juga terdengar suara sonor dari paru Bapak, sehingga di sini menandakan paru Bapak terisi udara dengan intensitas yang keras, pitch-nya rendah serta durasinya relatif panjang. Kemudian untuk auskultasinya juga di sini normal, ditemukan suara vesikuler dengan intensitas yang lembut, pitch-nya rendah serta durasi inspirasi yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi. Nah, juga di sini tidak ditemukan adanya suara tambahan atau kelainan seperti stridor, pleura, wheezing, mengi, serta ronki. Baik untuk dinding dada anterior Bapak juga di sini secara keseluruhan normal. Untuk inspeksi dalam keadaan diam atau statis itu bentuk dada Bapak itu normal, tidak ada kelainan seperti barrel chest, pigeon breast, funnel breast seperti itu. Kemudian juga tidak ditemukan lesi, massa maupun deformitas. Nah, untuk di sini dalam keadaan dinamisnya itu tidak ada retraksi atau keterlambatan gerak, kemudian tidak ada frekuensi dan irama nafasnya itu normal dan teratur, serta usaha dan kedalaman napas Bapak itu cukup dan tidak ditemukan adanya pola napas yang abnormal, Pak Nggih. Nah, kemudian untuk palpasinya nyeri tekannya itu normal. Di sini saya juga tidak ada nyeri tekan dan tidak meraba adanya massa maupun fraktur atau patah tulang. Nah, untuk hasil pengembangan dinding dadanya itu juga normal, paru kanan dan paru kiri Bapak itu terangkat secara bersamaan, nggih. Nah, untuk fremitus stapilnya juga sama, hasilnya normal, dimana di sini lebih terasa di bagian lapang paru kanan dibandingkan lapang paru kiri. Kemudian terdapat peningkatan di interkosta 2 dan 3 sehingga suara atau getaran yang ada di atas dibandingkan di bagian bawah itu lebih terasa di bagian atas. Nah, kemudian juga fremitus ini menghilang atau mengalami penurunan di atas precordium dan di bawah diafragma Bapak nggih. Nah, kemudian untuk hasil perkusinya itu di sini terdengar bunyi sonor pada paru Bapak sehingga menandakan adanya udara. Di sini dengan karakteristik yang intensitasnya keras, pitch-nya rendah serta durasinya relatif panjang. Nah, untuk pemeriksaan batas paru jantung Bapak itu terletak di interkosta 2 dan 2, interkosta 3, 4 dan 5, yaitu tepatnya di linea sternalis sinistra. Kemudian untuk batas paru hepar Bapak terletak di interkosta 6, tepatnya di linea midclavicularis dextra Bapak nggih. Kemudian di sini untuk hasil auskultasinya itu juga normal. Di sini terdengar suara vesikuler pada lapang paru Bapak dengan intensitas yang lembut, pitch-nya rendah, serta durasi inspirasi yang sama, yang lebih lama dibandingkan durasi ekspirasi. Nah, kemudian di sini juga tidak ditemukan adanya suara stridor, pleura, wheezing, mengi maupun ronki. Nah, untuk permasalahan Bapak yang mengalami batuk sejak 3 hari yang lalu ini, saya menduga bahwasanya Bapak itu mengalami alergi cuaca dingin Pak nggih, sehingga batuk ini bisa timbul akibat cuaca dingin ini. Nah, saya di sini menyarankan kepada Bapak untuk lebih mengatur suhu tubuh suhu lingkungan di sekitarnya nggih. Apabila Bapak berkunjung ke tempat dengan cuaca dingin, sebaiknya Bapak membawa obat. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka saya akan menyarankan Bapak untuk ke rumah sakit agar bisa dicek pemeriksaan alerginya Bapak nggih. Baik Bapak, jadi sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali? Sudah cukup jelas Dok, terima kasih. Oke, baik Bapak, jadi di sini karena Bapak sudah mengerti dan pemeriksaannya sudah selesai, maka Bapak bisa meninggalkan ruangan nggih, dan saya akan membuat surat rujukannya, dan apabila sudah selesai maka saya akan berikan kepada Bapak. Baik Bapak, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih nggih atas kerjasamanya hari ini. Semoga Bapak bisa sehat selalu. Terima kasih Dok. Nggih.